Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama nikmat Islam. Terutama nikmat Islam yang tidak semua manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menjadi seorang muslim. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Islam. Dan seseorang tidak akan bisa menjadi seorang yang pandai bersyukur kecuali ketika dia menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mencamkan itu baik-baik. Bagi kaum muslim, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan bisa pernah bersyukur kepada Allah kecuali dengan menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Jangan menghitung-hitung nikmat orang lain, maka Anda tidak akan pernah bisa bersyukur. Anda akan masuk ke dalam perangkapnya iblis, yang mana Allah telah menegaskan bahwasanya iblis berjanji agar menjadikan manusia termasuk hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Makanya sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, terutama nikmat Islam. Karena dengan Islam kita akan berjalan di atas muka bumi dengan kehidupan yang baik dan masuk akal. Dengan Islam kita akan hidup sebagai manusia, karena Allah sangat mengetahui syariat yang paling cocok untuk manusia. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian besar yang hadir ini adalah orang yang bapak ibunya muslim dan muslimah dan dilahirkan menjadi seorang muslim, sampai detik ini tidak dia kenal sebuah agama pun kecuali Islam. Apalagi orang yang pernah merasakan di luar Islam, maka sangat jauh pasti dia akan merasakan bagaimana indahnya Islam. Saya bekerja di Arab Saudi, di kota Dammam. Di kantor saya setiap hari atau setiap bulan lebih tepatnya, hampir 80 orang masuk ke dalam agama Islam.
merasakan hidup yang paling nyaman setelah saya masuk Islam, kecuali ketika saya masuk ke dalam agama Islam. Artinya hidup. Pernah saya bertemu dengan seorang yang bekerja di perminyakan, orang Filipina. Dia bercerita, saya mendapatkan kekayaan, mendapatkan apa saja yang ingin saya dapatkan, saya dapatkan. Semua yang ada di dunia saya pernah rasakan nikmatnya, sampai segala macam yang berkaitan dengan maksiat saya pernah rasakan. Tetapi tidak ada indah, tidak ada hidup yang paling indah, yang paling tentram, yang paling nyaman, yang paling sesuai dengan keadaan manusia, kecuali ketika seseorang beragama Islam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu yang paling pertama kali bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim tanpa kita meminta. Kita tidak pernah mendaftar kepada Allah, wahai Allah jadikan saya sebagai seorang muslim, enggak pernah. Catat saya sebagai seorang muslim nih, biaya pendaftaran saya tidak. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Itu tandanya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang merasakan bagaimana indahnya Islam. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin pandai bersyukur, lihat nikmat yang ada pada diri kita, jangan pada orang lain, maka kita tidak akan pernah pandai bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Termasuk hikmah Allah menciptakan di dunia, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang diluaskan rezekinya dan ada yang dibatasi rezekinya. Ini hikmah Allah. Tahulah ya, kalau seandainya seluruh manusia menjadi kaya, harta seluruhnya berlimpah ruah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kiamat. Kalau sudah sugih berataan, yang ada adalah kiamat. Karena salah satu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah istifadul mal. Banyaknya harta sampai seseorang bersedekah kepada orang lain, orang lain tidak membutuhkannya memberikan kepada yang lain tidak membutuhkannya memberikan kepada yang lain, terus seperti itu sampai kembali kepada yang bersedekah pertama kali. Istifadul mal, banyaknya harta. Maka termasuk hikmah Allah menjadikan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Dalilnya apa? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 71, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq." Dan Allah melebihkan sebagian kalian daripada sebagian yang lain dalam perkara rezeki. Begitu juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami telah tinggikan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain di dalam perkara rezeki dan harta. Jadi Pak, ada miskin, ada kaya, itu wajar. Yang kaya sangat membutuhkan kepada yang miskin.
Yang miskin juga sangat membutuhkan kepada yang kaya. Yang kaya tidak akan selesai urusannya kecuali dibeli barangnya, dipinjam uangnya oleh yang miskin. Yang miskin tidak akan bisa melanjutkan kehidupan dia, melanjutkan sendi-sendi kehidupan dia kecuali dengan pertolongan yang kaya. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperbolehkan kita berhutang. Ini tema kita pada malam hari ini. Jangan main-main dengan hutang. Jangan sampai meremehkan perkara hutang. Meskipun diperbolehkan oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang pada batas tempo yang telah ditentukan, maka tulislah. Ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, menukilkan pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, unzilat fis salami ila ajalin ma'lum. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam perkara berhutang yang sudah ditentukan pada batas waktunya, pada jatuh temponya. Jadi dalam agama Islam boleh berhutang. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, asyhadu anna salafal madhmum ila ajalin ma'lum anna Allah ahallahu wa adina fihi. Aku bersaksi, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapa? Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Rasulullah mendapatkan ilmu tafsir. Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas akhirnya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli tafsir. Makanya beliau banyak menafsirkan ayat. Beliau mengatakan di dalam ayat ini, aku bersaksi bahwasanya hutang yang dijamin pada batasan tempo yang telah ditentukan, Allah Subhanahu wa taala telah halalkan dan izinkan. Berarti boleh berhutang. Cuma siapa yang berhutang? Siapa kira-kira yang perlu berhutang? Apakah semua orang, meskipun dia sudah cukup, meskipun dia sudah diluaskan rezekinya, masih harus berhutang? Ini yang inti pembicaraan kita. Jangan main-main dengan hutang. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena terdapat ancaman yang sangat keras yang nanti saya akan sebutkan beberapa yang menyebabkan saya menyebutkan tema ini, jangan main-main dengan hutang. Sebelum saya sebutkan ancaman-ancaman tentang main-main dalam hutang, maka saya ingin berkata, siapa saja Anda yang menghutangi saudara Anda dari kaum muslim, teman-teman Anda dari kaum muslim, hati-hati. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah dasar dalam hutang piutang, bahwasanya hutang adalah transaksi yang bertujuan sosial, berharap pahala dari Allah, bukan bertujuan komersil yang ingin mendapatkan keuntungan. Mereka mempunyai sandaran dan dasar dalam masalah hutang piutang. Perhatikan, yang berhutang ataupun yang memberikan piutang, yang menghutangi, mereka berkata, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam-meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu
riba. Hati-hati. Siapa yang meminjamkan uang 10 juta, kemudian setiap bulannya diambil 500.000 atau 200.000, dan itu selain pembayaran hutang yang modal hutangnya. Banyak Pak itu? Banyak Pak? Banyak Pak? Oh, berarti kebiasaan jahiliyah di tengah-tengah kita. Siapa yang mengutangi seseorang, kemudian setiap bulannya dia mengambil keuntungan selain pembayaran hutangnya, maka itu riba. Siapa yang memberikan hutang kepada orang lain, ketika dibayar hutangnya setelah jatuh tempo, ingin tambahan dari hutangnya, mengutangi 2 juta, tambahannya 2.250.000 harus dibayar. Kadang-kadang sini kadang menyebut kayak itu, bayar aja ikam 2 juta sesuai dengan hutang ikam, tapi jangan kada lupa hangatnya. Ini riba. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diinjak-injak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala inna ribal jahiliyati mawdu'un tahta qadamai." Ingat kalian semua bahwasanya riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terinjak-injak di bawah kedua telapak kakiku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab jahiliyah mereka menyatakan dan merasakan bahwasanya pemasukan mereka yang paling gampang, mudah, tanpa mengeluarkan keringat, mereka tinggal duduk ongkang-ongkang di rumah, adalah dengan cara menghutangi orang lain dan diambil riba darinya. Coba yang perhatikan praktek orang Arab jahiliyah tentang hutang. Mereka itu jangan betul. Kasih, ya. Misalkan orang Arab jahiliyah menghutangi kepada Pak Tasi berapa? 2 juta rupiah. Dengan jatuhan tempo kapan? Setelah 6 bulan. Ciri hutang gaya jahiliyah yang pertama, kata saya kepada Pak Tasi, setelah 6 bulan nanti harus dibayar. Kalau seandainya tidak mau bayar dan sudah jatuh tempo sampai 6 bulan, maka apa yang terjadi? Saya akan memberikan 2 pilihan kepada Pak Tasi. 1, Anda melunasi hutang Anda, atau Anda berhutang kembali. Ya, dengan catatan hutang yang sebelumnya dikenakan tambahan cas. Kalau tidak mampu bayar, harus berhutang kepada saya kembali Bapak Tasim. Ini gaya hutang Arab jahiliyah yang pertama. Yang kedua, seperti yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau Pak Tasi berhutang kepada saya 2 juta selama 6 bulan, setiap bulannya harus bayar kepada saya 100.000. Itu selain modal hutangnya yang 2 juta, karena 2 jutanya harus dibayar setelah berapa bulan? 6 bulan. Gaya model hutang Arab jahiliyah. Inilah keuntungan orang Arab jahiliyah, yang mereka malas bekerja tetapi mendapatkan keuntungan yang banyak. Dari mana? Dari riba. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah main-main dengan riba. Dan kadang-kadang seseorang yang berhutang juga hati-hati. Jangan karena
pelipekan, akhirnya udah kita cari aja riba-riba harga. Ini kan rela apa-apanya. Yang menghutangi rela, yang berhutang rela untuk menambah dan untuk membayar dengan gaya riba, maka tetap saja haram pun betapun menzina rela lawan rela haram. Haram sama ketika seorang yang berhutang ini kadang-kadang dia tidak merasakan, kadang-kadang cuma menyalahkan satu sisi, yaitu yang menghutangi pihak rentenir. Padahal kalau Anda tidak berhutang, tidak akan terjadi riba. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qala hum sawa. Artinya Allah melaknat. Apa sih arti laknat itu, Pak? Arti laknat itu at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Seseorang tidak akan bisa hidup tenang, nyaman dunia akhirat tanpa rahmat Allah. Lah ini orang yang makan harta riba, orang yang berurusan dengan riba, itu dilaknat Allah. Coba perhatikan, Allah telah melaknat pemakan harta riba. Siapa nih? Yang memberikan hutang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga melaknat yang memberikan harta riba. Siapa nih? Yang berhutang. Karena sidin ada riba. Kadang-kadang lebih parah lagi, padahal haji atau umrah tidak diwajibkan kecuali atas yang mampu. Sidin memberatkan diri dengan berhutang. Berhutangnya pulang pada lawan bank konvensional, badan-badan finansial keuangan yang riba. Aturan kan usah menginjak sudah selamat. Meninggal tanpa menunaikan ibadah haji dan umrah, selamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mampu. Dan ini memberatkan diri lagi dalam maksiat. Makanya yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah yang memberi makan harta riba. Siapa dia? Yang berhutang. Yang ketiga yaitu orang yang apa? Yang menjadi saksi. Dua orang yang menjadi saksi. Yang ketiga, yang keempat penulisnya. Semuanya kata Nabi, mereka sama maksudnya di dalam dosa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun sering mengatakan, Pak, orang berbuat riba, menghutangi orang lain dengan mengambil keuntungan darinya, maka ini termasuk lebih bejat daripada orang berjudi. Kenapa, Pak? Karena yang namanya riba, ini faedah saya ambilkan dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah Al-Fauzan. Orang yang berbuat riba itu lebih bejat, lebih buruk daripada orang yang main judi. Kenapa? Karena yang berbuat riba, yang dihinik, coba bahasa Banjarnya hinik. Belum tentu juga muka Banjar itu dapat kosakata-kosakatanya yang dihinik, yang ditindihi, yang dilempari, yang diinjak-injak adalah pasti orang yang lagi membutuhkan, pasti orang yang lagi dalam kesempitan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melegakan kesulitan kaum muslim di dunia, maka dia akan dilegakan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan akhirat. Dan ini
ingat biasa menghendak menghutangi orang lain, ingat kata-kata ulun mihinik tuh. Menindih, mbah ditindihi, dipangkungi, mbah itu dikeokan anjing herder, mbah itu dijajak pulang, itu sama orang yang mengutangi dengan riba. Perhatikan, dilaknat oleh Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kaum jahiliyah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Siapa yang masih menghutangi orang lain sampai detik ini mengambil riba darinya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika Anda beriman, dengarkan ayat ini, bertakwalah kepada Allah, dan salah satu tanda takwa, tinggalkan riba. Ambil modal hutangnya saja. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba yang bertumpuk-tumpuk. Apa maksudnya tumpuk-tumpuk? Kenapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala harta riba yang bertumpuk-tumpuk? Karena ketika orang membuat riba, menghutangi orang dengan cara riba, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari beberapa sisi. Yang pertama, setiap bulan akan dibayar satu, dan itu selain modal hutang aslinya. Yang kedua, kalau setiap bulan terlambat bayarnya, bayar pula. Ya, setiap bulan terlambat bayarnya, kena denda pula. Dua sudah. Yang ketiga, kalau jatuh tempo terlambat bayarnya, ada dua pilihan tadi. Bayarkah, lunasikah, atau harus berhutang lagi. Itu lain ya modal pertama, hutang pertama. Subhanallah. Itulah makanya Allah mengatakan adhafan mudha'afah, bertumpuk-tumpuk. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini orang-orang yang mengutangi dengan riba, terutama banyak dalam kasus gadai menggadai, mengambil manfaat walau hanya sekecil apapun, tidak boleh dalam akad pinjam meminjam. Karena dari awal saya katakan, akad peminjam meminjam menurut ulama aqdu ihsan, muslim ila muslimin akhar, akad kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lain, yang dia berharap pahala darinya, maka dia itu adalah transaksi sosial, tidak transaksi komersil. Makanya orang-orang yang sibuk di bab syariat sampai detik ini belum bisa membuktikan bahwasanya mereka benar-benar, karena bank itu kan punya dua muka. Bank itu punya apa? Dua muka. Yang satu tersenyum, yang satu merangut. Jadi lo merangut, ya, bahasa Banjarnya merangut. Kenapa tersenyum? Tersenyum ketika ada orang yang memberikan apa? Memberikan tabungannya. Sebenarnya ini tabungan simpanan. Kalau namanya simpanan berarti disimpan. Tetapi keliru, yang namanya simpanan ternyata diputar-putar. Sudah kekeliruannya. Itu tersenyum Pak. Kalau seandainya ada yang hendak menabung jadi nasabah, silakan Pak. 100 juta akan dapat apa? Interest. Mereka nggak menyebut riba. Mereka tidak menyebut bunga. Interestnya akan dapat sekian persen Pak. Ya, kalau seandainya ini kayak Bapak, pokoknya kalau Bapak nabung akan tersenyum lebar dia, sampai giginya beratang kelihatan. Tapi kalau giliran pian berhutang, mulai repot. Giginya tadi halus, merangut jadinya. Kalau terlambat, bawakan debt collector. Ingat, yang turun Bapak di mana-mana, yang tugasnya debt collector lantik, kada nyuna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman
idza ba'a, wa sam'an idza ishtara, wa sam'an idza tara. Allah merahmati orang yang apabila dia lemah lembut ketika menjadi pembeli, lemah lembut ketika menjadi penjual, dan lemah lembut ketika menagih hutang. Ada yang dipukuli ketika menagih hutang kos. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sebelum kita masuk kepada main poin kita, poin yang asli kita, ingat jangan sampai mengambil harta orang tanpa kebenaran, yaitu dengan cara riba salah satunya. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba, walau hanya sebutir pisang, apalagi standar. Kalau seandainya satu buah pisang saja itu disebut sebagai riba, apalagi dalam jumlah yang banyak. Setiap pinjam meminjam ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal sudah saya sebutkan tema kita jangan main-main dengan hutang. Kenapa? Satu, di awal pensyariatan Islam, Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk tidak mensolati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak bisa bayar dari harta warisannya. Tidak disolati oleh Rasulullah. Bukan berarti dia kafir, tetapi Nabi meninggalkannya, para sahabat yang lain sholat sebagai bentuk pengajaran yang keras bagi orang yang berhutang. Kemudian kalau disolati oleh Rasulullah, bedanya dengan disolati oleh Rasulullah sangat jauh. Kalau disolati oleh Rasulullah, mendapatkan doa dari beliau. Beliau memintakan ampun kepada Allah, beliau memintakan rahmat kepada Allah untuk si mayat tersebut. Nah, ini tidak disolati oleh Rasulullah SAW, menunjukkan perkara hutang sangat berbahaya. Dalilnya apa? Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalliya 'alaiha. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan seorang jenazah agar beliau mensolati jenazah tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya, hal alaihi min dain? Apakah si jenazah ini mempunyai tanggungan hutang? Mereka menjawab, la. Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Fasalla alaihi. Lalu Nabi pun mensolati jenazah tersebut. Tsumma utiya bi janazatin ukhra. Lalu didatangkan jenazah yang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, hal alaihi min dain? Apakah si jenazah yang kedua ini mempunyai hutang? Maka para sahabat menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah, dia punya hutang. Kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum. Silakan salati jenazah kalian sendiri. Ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis yang sangat harus kita perhatikan dalam permasalahan hutang, sehingga mendidik kita agar tidak mudah berhutang tanpa ada keperluan yang sangat. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, tufiya rajulun faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla alaihi. Ada seorang yang pernah meninggal, kemudian kami mandikan, kami berikan minyak wangi, kami kafani, lalu kami datangkan ke hadapan Rasulullah SAW agar beliau mensolati jenazah tersebut. Lalu kami katakan, wahai Rasulullah, solatkan atas jenazah ini. Lalu Nabi Muhammad SAW mundur sambil bertanya, a'alaihi dainun. Ini menunjukkan selalu beliau tanya, apakah mayat ini mempunyai hutang? Kemudian kata kami,
dinaran. Iya wahai Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Fansarafa fatahammalahuma Abu Qatadah. Lalu Nabi pun pergi, tidak jadi mensolati karena masih punya hutang 2. Kata Abu Qatadah, aku yang menanggungnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ditanggung oleh Abu Qatadah, Nabi pun mau datang. Kemudian beliau mensolati jenazah tersebut. Yang menanggung siapa tadi? Abu Qatadah. Setiap kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abu Qatadah, senantiasa Nabi bertanya kepada Abu Qatadah, "Ma fa'alat dinaran?" Wahai Abu Qatadah, apa yang engkau kerjakan dengan 2 dinar tersebut? Artinya sudah dibayar atau belum? Kamu kan yang menanggungnya. Kata Abu Qatadah, "Inna mama tamsi." Wahai Rasulullah, orang tersebut baru meninggal kemarin. Iya, saya akan bayar itu hutang. Kemudian kata Abu Qatadah, setelah besok harinya dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qadaituhuma wahai Rasulullah, aku telah melunasi hutang wahai Abu Qatadah." Gara-gara hanya berapa? 2 dinar. Ini perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah main-main dengan hutang. Kenapa? 1, ancamannya tidak disolati oleh Rasulullah. Yang kedua, akan mendapatkan hawa panas di kuburan dia, di alam barzakh dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang main-main dengan hutang atau orang yang berhutang dan meninggal dalam belum membayar hutangnya, maka mayatnya akan tertangkap. Perhatikan dalam hadis dari As-Sunan At-Tayalisi atau Musnad At-Tayalisi dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ha huna ahadun min bani fulan." Apakah di sini ada seseorang yang merupakan keluarganya si fulan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda lagi, "Inna sahibakum mahbusun bi babil jannah bidainin alaihi." Sesungguhnya saudara kalian yang meninggal, wahai bani fulan, wahai saudara-saudaranya, saudara kalian yang meninggal, dia tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Kenapa? Karena disebabkan hutang dia yang belum dia bayar. Ancaman yang ketiga, tertahan di pintu surga. Tertahan juga didapatkan dalam hadis yang lain. Orang yang berhutang, jiwanya, ruhnya akan tertahan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Jiwanya orang beriman akan tertahan dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Apa maksud tertahan? Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang bermadhab Syafi'i mengatakan, tertahan maksudnya adalah mahbusatun an maqamihal karim. Dia tertahan dari mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Gara-gara apa? Hutang yang belum dilunasi. Adapun Imam Al-Iraqi, seorang ulama hadis, mengatakan maksud daripada tertahan adalah amruha mauqufun la hukma laha binajatin wa la halakin hatta yumur hal yudda ma 'alaiha min ad-dain am la. Maksud tertahan artinya apa? Nyawanya tertahan, tidak ada hukum baginya, tidak selamat masuk ke dalam surga atau tidak celaka masuk ke dalam neraka sampai dilihat apakah hutangnya dilunasi atau tidak. Ini dua tafsiran dari tertahan.
Bukan berarti seperti yang dikisahkan oleh orang banyak, gentayangannya di pos kamling masih ada sidin. Ya, ini siapa kita menjawab masalah gentayangan ini sedikit keluar dari masalah utang. Ulun bujur-bujur melihat Abah Ulun masih ada duduk di dapur minum minuman yang paling sidin ketujui, padahal hanya semalam sidin meninggal. Maka ulun tidak pernah berdusta dan ulun kada berdusta demi Allah. Mun kesahnya bujur. Nah, jawaban yang pertama, mun kesahnya apa? Bujur. Ini kadang-kadang konon ceritanya. Mun kesahnya bujur, maka jawabannya yang Anda lihat bukan bapak Anda. Bapak Anda sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat dan sudah berpindah ke alam barzakh. Yang ada sekarang yang memperlihatkan kepada Anda mun bujur kesahnya. Mun bujur lah, mun bujur kesahnya itu adalah jin yang senantiasa setiap manusia ada jin yang merupakan qarin dia, teman dekat dia. Makanya kadang-kadang jin tersebut mengetahui kebiasaan temannya. Misalkan si bapak yang meninggal ini sukanya kopi pahit mana, hanya beisukan. Nah kadang-kadang jin ini salah, mintanya malam. Meskipun dia qarin yang senantiasa mengikuti mayat si manusia tersebut, maka mungkin saja dia salah. Dan jin salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada dia bisa menyerupakan diri menjadi manusia. Contohnya apa? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendapati maling harta zakat ditangkap 3 malam berturut-turut oleh Abu Hurairah. Ternyata yang ditangkap itu adalah syaitan dan jin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau seandainya ada orang yang gentayangan, maka itu namanya bukan dia, tetapi dia sudah meninggal, berpindah ke alam mana? Ke alam barzakh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, salah satu ancaman berat dan jangan main-main dengan hutang adalah orang yang berhutang, maka jiwanya akan tertahan, ruhnya akan tertahan. Tertahan tadi sudah belum kisahkan 2 pendapat para ulama. Yang pertama, tertahan dari mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, tertahan tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia masuk surga, masuk neraka sampai dilunasi hutangnya. Coba bayangkan, Pak. Hutang masih menyibukkan seseorang meskipun sudah mati. Makanya As-San'ani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Iqadul Afham mengatakan, wa hadzal hadits min ad-dalail ala annahu la yazalul mayyit mashghulan bidainihi ba'da mauti. Hadis ini menunjukkan bukti bahwasanya mayat masih sibuk dengan hutangnya meskipun setelah meninggalnya. Ini sangat menyedihkan dan harus kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita ada dulu. Selanjutnya, dan ini merupakan jangan main-main dengan hutang. Orang yang mempunyai hutang dan ketika mayatnya atau ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya, tetapi dia masih mempunyai hutang, maka diancam masuk neraka. Perhatikan baik-baik, diancam masuk neraka. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu,
dari 3 perkara. Ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya, dia terlepas dari 3 perkara, maka dijamin masuk surga. Kalau masih ada 3 perkara, berarti diancam masuk neraka. Kebalikannya, 3 perkara tersebut kata Rasulullah SAW terlepas dari sifat sombong yang ulun biasakan malam yang lalu. Yang kedua, terlepas dari harta rampasan perang yang belum dibagikan, menyuntam harta rampasan perang sebelum pembagian. Yang ketiga, terlepas dari hutang. Ini hadis menunjukkan bahwasanya ancaman orang yang berhutang ketika dia meninggal diancam masuk ke dalam neraka. Yang selanjutnya, jangan main-main dengan hutang. Kenapa? Karena orang yang berhutang tidak akan diampuni. Ketika dia meninggal masih dalam keadaan berhutang, hutangnya tidak akan diampuni. Perhatikan baik-baik, biar tahu dalam agama Islam amalan ibadah yang paling tinggi itu adalah berjihad di jalan Allah, berperang, mengangkat senjata, mempertaruhkan nyawa, harta dan keluarga. Itu adalah amalan yang paling tinggi. Wadzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan yang paling tinggi di dalam agama Islam adalah berjihad di jalan Allah. Orang yang meninggal di jalan Allah berperang akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa daina." Orang yang meninggal mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali apa? Hutang. Kecuali hutang. Ada penjelasan sangat menarik, Pak. Perhatikan dari Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ulama abad ke-7 Hijriah. Jadi abad ke-7 Hijriah itu di Arab sudah muncul seorang ulama sekaliber Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin, mempunyai kitab Al-Adhkar, mempunyai kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Bukhari, mempunyai kitab banyak-banyak sekali dan merupakan sandaran ulama Syafi'i dalam madzhab Syafi'i. Ya, tetapi di abad ke-7 Hijriah kalau di Indonesia masih ada empu gandring, empu sendok, empu ini. Ya, itu baru masuk agama Islam di abad ke-7 Hijriah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perhatikan penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan illa dain, maksudnya kecuali hutang. Apa maksudnya? Seluruh dosa orang yang meninggal berperang di jalan Allah diampuni kecuali hutang. Maksudnya kata beliau, fafihi tanbihun, di dalam hadis ini terdapat peringatan keras ala jami'i huquqil adamiin, agar, perhatikan baik-baik, nanti di poin terakhir juga saya sebutkan, agar memperhatikan hak-hak manusia yang ada pada kita, hak-hak orang lain yang ada pada kita. Kemudian beliau mengatakan wa annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamiyyin. Dan ketahuilah bahwasanya jihad, mati di jalan Allah, mati syahid, tidak menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Karena jihad dan amalan-amalan lainnya hanya menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Karena manusia itu kan ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan siapa? Dengan manusia. Kalau jihad dan amalan-amalan lainnya menghapuskan hubungan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, tapi untuk manusia tidak, maka perhatikan, jangan main-main dengan hutangnya. Kemudian perhatikan baik-baik ancaman orang yang berhutang, jangan pernah main-main dengan hutang. Orang yang berhutang akan merugi, habis disedot pahalanya. Karena di hari kiamat
ulun minta maaf lah, relakan aja utang ulun. Di hari kiamat yang ada pahala dosa, yang mempunyai hak dia akan mendapatkan pahala, yang mempunyai tanggungan kepada orang lain dia akan mendapatkan dosa atau akan berbagi pahala kepada orang lain kalau berisi pahala. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, perhatikan yang punya hutang, man mata wa alaihi dainun falaysa bid-dinar wala bid-dirham walakinnal hasanat wasayyi'at. Siapa yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang, maka dia di akhirat tidak bisa bayar dengan rupiah baik. 5 ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan sedekah. Ya, tidak bisa dengan emas dan perak di akhirat. Yang ada adalah pahala dan dosa. Makanya ancamannya bagi orang yang berhutang, jangan main-main dengan hutang, akan disedot pahalanya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, jangan main-main dengan hutang. Bahkan sampai Rasulullah SAW, beliau berdoa agar dijauhkan dari banyak hutang. Itu Rasul. Apa sebabnya kiranya? Coba lihat, perhatikan doa beliau, hadis riwayat Bukhari, dan doa ini bagus untuk diamalkan. Catat baik-baik. Allahumma inni a'udzubika minal matsami wal maghrami. Artinya, wahai Allah, aku berlindung denganmu dari dosa dan banyak hutang. Sering Rasulullah SAW berdoa seperti itu, sampai saking seringnya para sahabat bertanya, ma'akthar ma tasta'idu minal maghram. Wahai Rasulullah, sangat banyak engkau berdoa minta dilindungkan oleh Allah dari banyak hutang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, perhatikan, orang yang banyak hutang pasti mempunyai dua sifat ini. Lihat saja, introspeksi kepada diri kita. Kata beliau, inna rajula idza gharim, sesungguhnya seseorang jika banyak hutang, idza haddatha fakadzaba, kalau berbicara pasti dusta. Kena belum bayar, bulan kena tanggal 1 kan ada jadi rumah belum bayar. Transfer. Datang tanggal 1 ada datang tanggal 10 ada datang, sampai bulan kena yang akan datang tanggal 1 tidak datang, sampai tahun depan, sampai 10 tahun. Menganggap pula mudah-mudahan sedikit mahal lah aja. Hati-hati ya. Kata Rasulullah SAW, inna rajula idza gharim haddatha fakadza, sesungguhnya seseorang jika dia banyak hutang berkata-kata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia ingkar. Kalau orang berhutang, kalau dia berkata-kata pasti dusta. Bagaimana? Diteleponi, ada si bulan, oh kededahannya keluar padahal di kamar mandi. Bersembunyi. Dua sifat ini, jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar janji, sifatnya siapa? Orang munafik. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Jangan main-main dengan hutang. Kemudian perhatikan, jangan main-main dengan hutang. Rasulullah SAW menggandengkan antara kekafiran dengan hutang. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, beliau pernah berdoa, a'udzubillah minal kufri wadain. Ini termasuk daripada doa juga. A'udzubillah minal kufri wadain. Aku berlindung dengan Allah dari kekafiran dan hutang. Digandengkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayahdilu dainu bil kufr. Wahai Rasulullah, apakah sejajar kekafiran dengan hutang? Kata Rasulullah SAW, na'am,
Iya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir, ulun Anda mengatakan bahwasanya jangan main-main dengan hutang. Kenapa? Karena yang namanya hutang itu berarti ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Apalagi sampai kalau sudah bisa bayar hutang belum mau bayar hutang. Maka ini kata Rasulullah SAW diancam dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Maqdul ghani dzulmun." Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutang ini adalah sebuah kezaliman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Satu kezaliman. Diperhatikan yang sudah mampu bayar hutang tetapi malas bayar hutangnya. Kata Nabi Muhammad SAW, satu kezaliman akan menjadikan kegelapan pada hari kiamat, yang mana di hari kiamat kita sangat membutuhkan cahaya karena kita diperintahkan untuk jalan di atas sirat yang sifatnya satu, licin, dua, menggelincirkan, tiga, gelap, empat, sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lima, lebih tajam dari pedang. Kita sangat membutuhkan cahaya. Orang salah satu penyebab dia tidak mendapatkan cahaya karena berbuat zalim, termasuk di dalamnya orang yang tidak mau bayar hutang. Jangan main-main bayar hutang. Sebelum terakhir lagi, para ulama diantaranya seorang tabi'in terkenal, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, bahkan beliau dikenal sebagai Khalifah Rashidah, pemimpin yang terbaik yang kelima. Khalifah itu ada 4. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan beliau ini Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah, tapi beliau bukan dari sahabat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kata beliau, "Wa usikum alla tudayinu walau labistumul ata'a." Perhatikan baik-baik. Aku wasiatkan kepada kalian, jangan kalian banyak hutang meskipun hidup kalian sulit. Ini kadang-kadang yang kita lihat, Pak, berhutang untuk sesuatu yang bukan primer, bukan juga sekunder, bukan juga tertier. Sesuatu yang merupakan pelengkap hidup. Berhutang biasa memiliki BB, padahal BlackBerry pulsanya di berhutang. Alhamdulillah. Handphone penangkesan BlackBerry minta di miss call. Karena pernah nelpon orang habis pulsa. Alhamdulillah. Model gaya pengusaha yang banyak klien, banyak kolega kerja itu. Setiap hari kadang-kadang belum perhatikan ini yang mempunyai handphone mungkin ada menunjuk kepada salah satu handphone, tetapi yang mempunyai handphone yang di dalamnya ada situs jejaring sosial, kadang-kadang ada beradab loh murah. Di pandemi sibuk loh handphonenya, subhanallah. Kadang-kadang orang membandiri lain orang lain, abah mamanya zikir saudara, zikir, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan, beliau mengatakan, "Walau labistumul aba," meskipun kalian hidup dalam kesulitan, jangan pernah berhutang. Ulun pernah di Arab Saudi, punya teman orang Arab Saudi punya toko warung lagi kita. Suatu ketika belum gajian, ada sereal pun dalam kantong lo. Ini anak bini belum makanan, anak belum nunggak susu lagi. Maka keanakan banyak minum susunya. Ada berhutang. Sidin mengatakan perkataan ini. Beliau mengatakan ternyata setelah ulun cari, ternyata ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, "Walau labistumul aba," meskipun kalian sulit dalam kehidupan sulit, jangan pernah berhutang. Kenapa? Fa inna daina
dhulun bin nahar wa hammun bil lail. Hutang itu membuat orang hina di siang hari, tersiksa di malam hari. Ingin tahu hinanya di siang hari kenapa? Kalau seandainya ada perkumpulan seperti ini, orang yang kada punya hutang nyaman lega yang duduk di sini. Tapi sudah orang punya hutang, tuh adalah kekawanan yang hutangnya kok. Ada terjadi ikut pengajian. Akhirnya kan jadi ikut pengajian bungo. Subhanallah. Hina di siang hari. Kalau seandainya ada perkumpulan di rumah Pak RT, ada yang mengutangi kita, kada jadi kita utang. Kalau seandainya ada di gang, di ujung gang sana, si jin yang mengutangi kita, berpindah kita ke gang yang lain. Hina di siang hari. Jawabnya ingin tahu hinanya bagaimana orang yang berhutang. Penjelasan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair dalam kitab beliau Syarh Bulughul Maram, beliau mengatakan, kata beliau, wala syakka anna ad-daina kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nar wa hammun bil lail. Tidak diragukan lagi, sebagaimana sebagian ulama berkata bahwasanya hutang bisa membuat orang terhina di siang hari dan tersiksa di malam hari. Sampai kata para ulama, annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajulin illa kharaja min aqlihi bi qadri ma la ya'udu ilaih. Tidaklah hutang masuk ke dalam diri seseorang maka menjadikan orang tersebut akalnya hilang. Ini terbukti, Pak. Orang yang banyak hutang akalnya hilang. Satu. Yang kedua, beliau mengatakan wadda'in, ini hinanya. Hinanya orang yang berhutang. Wadda'inu sahibun ma'rufun alaih. Orang yang menghutangi Anda itu orang yang paling Anda kenal. Ulun beli ilustrasi lah. Ini sekitar ada 100-an juta orang yang ada di hadapan Mas. Yang paling ulun kenal dari ujung sana sampai ujung sini, yang paling menghutangi orang. Yang paling banyak menghutangi orang itu yang paling saya kenal. Bahkan termasuk hinanya orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang, kata beliau, hinanya itu seperti orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap orang yang berkuciak itu berkuciak gasan sidin. Hinanya orang yang berhutang juga, kata beliau, kadang-kadang orang yang berhutang dibentak di hadapan orang banyak tidak menyalahkan orang yang membentak ini. Kenapa? Karena orang yang membentak ini lagi minta haknya. Itu hinanya orang yang berhutang. Kemudian hinanya orang yang berhutang, kadang-kadang orang yang berhutang di dalam fikih Islam mendapatkan hukum hajar. Apa itu hajar? Hajar itu adalah saya misalkan banyak hutang, setiap bulan saya mendapatkan gaji 5 juta, karena saya kelelep dengan hutangnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa oleh pemerintah dengan gaji saya tadi. Saya harus mencicil satu-satu kepada orang yang berhutang. Mungkin disisakan untuk keperluan pribadi saya hanya 1 juta. Ini yang disebut dengan hukum apa tadi? Hajar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang berhutang akan masuk ke dalam itu hinanya orang yang berhutang dan tersisa di malam hari. Kenapa? Karena ada obuin. Isuk akan ditagih. Isuk jatuh tempo tanggal 1 belum bisa bayar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian ini dengan tema jangan main-main dengan hutang. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hutang. Terakhir saya ingin memberikan doa dari Rasulullah SAW dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan kepada seseorang, jikalau engkau mempunyai hutang sebesar gunung Sir. Sir itu sebuah gunung di daerah Taif. Ya, Taif itu di daerah Arab. Maka
kemudian engkau mengucapkan Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwa, maka Allah akan melunaskan hutangmu. Artinya hutang walau sebesar gunung, jika kita membaca doa Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutangnya. Demikian wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baca. Tolong jelaskan bagaimana dengan hutang yang sudah lama dan kita lupa akan hutang tersebut, apalagi karena ketidakadaan ilmu pada saat itu. Maka ingat-ingat kembali hutang yang kita miliki. Kalau seandainya kita memiliki sekian hutangnya, maka bayarkan kepada orangnya. Kalau tidak ada orangnya, entah itu sudah meninggal, entah itu pindah rumah, maka cari ahli warisnya sampai dapat. Kalau seandainya tidak dapat ahli warisnya, maka inisiatifnya adalah menjalankan uang yang milik orang tersebut di keperluan kaum muslim. Entah membangun masjid, menyumbangkan ke sekolahan, entah ke panti asuhan, atau itu pun hanya inisiatif. Belum tentu dihalalkan orang yang menghutangi kita. Artinya nanti di hari kiamat kita akan berhadapan dengan dia. Makanya jangan main-main dengan. Bagaimana mensikapi tentang seseorang yang berani menjamin hutang dan ternyata si penghutang tidak bisa bayar? Apakah si penjamin ikut bertanggung jawab? Iya, ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini bagus sebenarnya kita membicarakan jaminan dalam hutang. Jaminan dalam hutang itu banyak. Pertama, jaminan dengan cara gadai. Yang kedua, jaminan dengan cara tulisan. Yang ketiga, jaminan dengan cara saksi. Yang keempat, jaminan dengan cara penanggung hutang karena orangnya kaya. Misalkan saya orang miskin berhutang kepada Pak Kasih, saya bilang, Pak, ini bapak ini yang menanggung hutang saya kalau saya tidak bisa bayar karena beliau saudagar kaya. Maka kata Rasulullah SAW, idza utbi'a ahadukum ala malihin falyatba'. Jika salah seorang di antara kalian diberikan kepada penanggung hutang, maka hendaklah dia nanti menagih kepada penanggung hutang. Ya, ini namanya penanggung hutang, dan ini jaminan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Asalkan yang menanggung hutang juga mengetahui nanti yang mengutangi datang-datang ujuk-ujuk sini kepada orang sugih, siapa yang pada? Aku menanggung di sini. Nah, ini lain cerita. Yang jelas kalau seandainya sebenarnya hutang yang orang kaya tersebut setuju, maka itu boleh dijadikan sebagai jaminan hutang. Wallahu a'lam. Panitia pembangunan masjid untuk membangun masjid pinjam duit berhutang kepada dermawan. Seandainya panitia pembangunan masjid meninggal dunia, apakah panitia bertanggung jawab kepada Allah? Mohon penjelasan. Iya, ini termasuk daripada jaminan, karena itu hak orang lain harus dibayar. Ya, hak orang lain harus dibayar. Dan semestinya orang yang kaya yang cerdas, saya ingin sekali-kali mengumpulkan orang kaya sebanjaran, anak ulun diri agar menjadi orang kaya yang cerdas. Jangan jadi orang kaya yang gumul. Orang kaya yang cerdas itu adalah orang yang kekayaannya tidak di tangan dia dan tidak di hati dia, tetapi kekayaannya ada pada orang lain. Orang kaya yang tidak pintar adalah yang mengurus-ngurus hartanya. Rumahnya setiap tahun dibaiki, mobilnya setiap tahun diganali, dipanyaki, bininya setiap tahun bertambah. Ya, nyari. Ini orang kaya yang tidak pintar. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, itu semua harta menjadi milik siapa? Waris. Harta waris. Makanya Nabi pernah mengatakan, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Para sahabat langsung mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah. Kita lebih mencintai harta ahli waris daripada harta kita sendiri. Semua dari kita mencintai harta kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, wallahi
tidak ada di antara kalian. Ini sudah nas penegasan statement yang nyata dari Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya dia lebih cintai daripada hartanya sendiri. Kata Rasulullah SAW, harta dia adalah malaka min malika illa ma qaddamta. Tidak ada harta yang engkau miliki kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Itu harta kita. Itu yang atas nama kita. Kalau rumah kita, mobil kita, motor kita, bini kita, kalau sudah meninggal menjadi siapa? Harta ahli waris. Kecuali bini lah. Kecuali pun di zaman jahiliyah bini masuk juga harta ahli waris. Ini bejatnya zaman jahiliyah lah. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, jadilah orang yang diluaskan rezekinya yang cerdas. Ya. Seperti ini. Ketika dia menghutangi masjid, sudah selesai. Bebaskan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW kana rajulun min Bani Israil. Ada seseorang di zaman Bani Israil, kana yudayyinun nas. Senantiasa dia memberikan hutang kepada orang. Jika ada yang susah, dia berkata kepada pegawai-pegawainya, bebaskan dia. La'allallahu an yusamihana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Kata Rasulullah SAW, faghfarallahu lahu fadakhala al-jannah. Allah akhirnya memaafkan dia dan masuk ke dalam surga. Berapa Pak? Terutama ini Pak yang mengutangi, menekankan sedikit, terutama yang mengutangi. Apalagi kita tidak sangat membutuhkan hutang tersebut. Hutang 1 juta, 2 juta ditahan-tahan sudah 20 tahun dikesahkan uang banyak. Padahal sini mempunyai tabungan 30 juta dibebaskan. Jaminannya apa? Surga. Tetapi nanggung hutang juga tahu diri. Nah, ini jangan hutang ada tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak atau ahli waris berhutang dan meminjam dengan orang tuanya, sebelum dibayar oleh si anak, orang tua meninggal, bagaimana si anak tersebut bersikap dalam melunasi hutangnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, anak ini sebenarnya kebalik. Aturan membiayai orang tuanya. Karena kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu wahai si anak itu milik bapakmu. Nah ini kebalik. Mungkin itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya yang kaya. Maka semestinya ya anak ini dia banyak-banyak bersedekah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapaknya memaafkan dia. Ini ingat sekali lagi, itu inisiatif. Masih berhadapan dengan siapa? Dengan manusianya di hari kiamat. Makanya jangan main-main di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Seseorang meninggal dunia dan dia punya hutang cukup banyak, lalu harta warisnya dibayarkan kepada yang punya tagihan, tetapi tidak cukup, sedangkan ahli warisnya tidak berharta untuk membayarkannya. Apakah harus si mayat juga tertahan? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an riwayat Muslim. Nyawanya seorang beriman akan tertahan disebabkan hutangnya sampai dibayarkan, dilunasi hutangnya. Wallahu a'lam. Bila wafat keluarga beliau tidak tahu. Saya ingat Pak, seorang pernah masuk penjara gara-gara bapaknya punya hutang. Ini kisah nyata di Arab Saudi. Saya setiap hari Ahad itu ke penjara. Kita mempunyai hubungan baik dengan kepolisian di sana untuk berdakwah di dalam sana. Orang-orang Indonesia ada juga yang masuk ke dalam penjara karena satu dan lain hal sebabnya. Suatu ketika ada kajian yang dilakukan di dalam penjara oleh seorang syekh dari Arab. Beliau bercerita bahwasanya ada kejadian yang sangat menarik. Inti kajian ini adalah tidak semua orang yang masuk penjara itu bersalah. Beliau bercerita ada seorang anak yang masuk penjara gara-gara hutang bapaknya. Si bapaknya meninggal dunia dan mempunyai hutang 630.000 real. 630.000
30.000 riyal. Bapaknya tidak bisa bayar, dan bapaknya meninggal, dan akhirnya si anak mengatakan, saya tahu bahwasanya hutang bapak ini akan menahan ruhnya naik ke atas dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Oleh sebab itu saya berani masuk ke dalam penjara. Kata hakim, kamu bisa bayar berapa? Saya punya cuma 10.000 riyal. Ini duit saya. Jangan main-main, hutang bapakmu itu 620.000 riyal. Hitung Pak, kalikan 2.500 itu berapa miliar? Ya, banyak, ratusan juta lebih. Nah, kemudian setelah itu kata si anak ini salah satu bakti anak kepada orang tua. Kata si anak, tidak mengapa, saya selamanya di penjara tidak mengapa, asalkan ruh bapak saya lepas. Asalkan ruh bapak saya, asalkan hutang bapak saya terlunasi, dan dengan saya masuk ke dalam penjara. Subhanallah. Semestinya keluarga yang tadi bertanya, yang mana mayatnya, keluarganya masih ada punya hutang, maka berdoa dia kepada Allah, banyak-banyak istighfar dan bekerja dengan semangat untuk bisa membayarkan hutang mayat tersebut. Wallahu a'lam. Bila wafat, keluarga beliau tidak tahu sampai hari kiamat gimana nasib nyawa tersebut. Bila tertahan di pintu surga, apakah berteman dengan sama malaikat ribuan? Tertahan itu maksudnya kehinaan, bukan berarti berkawanan lawan malaikat ribuan. Apakah saya berhutang tidak boleh mengusahakan hasilku? Apakah saya berhutang tidak boleh mengusahakan hasil uang hutang tadi? Apa dalilnya? Mohon maaf, saya tidak paham pertanyaannya. Karena para ulama mengatakan fahmu soal nisful jawab. Pemahaman terhadap pertanyaan itu setengah dari pertanyaan. Jadi hutang tersebut diusahakannya. Boleh, silakan. Tidak mengapa. Hutang untuk berusaha tidak mengapa, asalkan bukan dengan cara yang riba. Itu saja. Allah. Bagaimana perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada buku menarik ya Pak ya, yang dikarang oleh Ustaz saya, Ustaz Al-Fadhil Muhammad Dr. Muhammad Arif bin Badri, Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengarang sifat perniagaan Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa dicari di pasar-pasar sifat perniagaan Nabi Muhammad SAW. Di situ terletak bagaimana atau disebutkan bagaimana sifat perniagaan Nabi Muhammad SAW. Yang paling menonjol dari sifat perniagaan Rasulullah SAW adalah jujur dan amanah. Dua sifat itu, jujur dan amanah, maka akan mendatangkan perdagangan yang berkah. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua yang berjual beli masih dalam masa tangguhan selama mereka belum berpisah. Fa in katama fa in bayyana burika fi bai'ihima. Jika mereka jujur menjelaskan apa yang mereka punyai, baik penjual ataupun pembeli, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Wa in katama, kalau mereka menyembunyikan sesuatu baik penjual ataupun pembeli, maka lam yubarak lahuma fi bai'ihima. Tidak diberkahi kedua-duanya di dalam jual belinya. Jadi salah satu yang sangat menonjol dalam sifat jual beli adalah amanah dan jujur. Ya, amanah dan jujur, dan jangan tidak menipu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu bukan dariku. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita dahulu pernah memakai kartu telepon yang prabayar yang belum terbayar karena kita sudah tidak memakai nomor telepon tersebut, apakah itu juga dinamakan hutang dengan instansi telekomunikasi? Iya, hutang. Ya, hutang, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena sampai sekarang sudah tidak ada tagihan lagi datang kepada kita. Permasalahannya bukan ada tagihan atau tidak ada tagihan. Permasalahannya kita memakai hak orang lain atau tidak, itu permasalahan. Wallahu a'lam. Dan bagaimana juga hutang? Ada cerita menarik, Pak. Mungkin ini akan menjadi inspirasi saya untuk mengadakan kajian. Yaitu saya beberapa kali beli kepada para yang jualan bensin, yang jualan minyak, ya, itu mereka sangat perhatian kepada hutang, kepada
sisa bensin tersebut. Mereka senantiasa minta rela, Pak, minta rela, Pak, ini ada sisa sedikit lagi, Pak. Semestinya setiap muslim yang berdagang seperti itu, sangat memperhatikan sesuatu yang sangat detail. Ya, sampai-sampai sini minta rela berapa kali. Padahal kalau dilihat dari sifat atau pakaian orangnya biasa-biasa saja, bukan dilihat sebagai orang yang mungkin ahli ibadah, jenggotan atau apa, tidak. Tetapi biasa saja, tetapi ini menunjukkan akhlak seorang muslim semestinya seperti itu. Ya. Nah, ini ingat di dalam setiap pandangan kita semestinya seperti itu. Ingat Bapak sekalian, kita mungkin bisa untung 100.000, 200.000, yang menimbang-nimbang mungkin bisa untung 1 on, 2 on. Itu kan kalau orang belinya 1, kalau belinya 100, 200 kan lumayan, 200 on, 300 on lumayan. Ya, maka kita katakan berapa sih untungnya? 5 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun. Dibandingkan dengan surga tidak boleh dibandingkan malah. Karena itu menghinakan surga. Mau kita menjual surga kita hanya mendapatkan sekian miliar, sekian triliun. Nah ini, apalagi yang cuma mungkin keuntungannya 100.000, ya, keuntungannya mungkin 50.000, keuntungannya mungkin apalagi 5.000-an aja. Menjual surga yang begitu luar biasa. Salah satu nikmat surga kata Allah Subhanahu wa taala, maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak terputus dan tidak terlarang buah-buahan yang ada dalam surga. Ulun sebelum bulik dari Damam, kota Arab Saudi, Ja'abah, Jamamah, langsung bulik. Musim durian, musim langsat, sampai ke Banjar habis. Ada lagi murah-murah jadi cakapnya habis. Ingat langsung surat Al-Waqiah, la maqtu'ah wala mamnu'ah. Beda memang surga dengan dunia. Dan tidak boleh dibandingkan karena itu menghinakan surga namanya. Seperti orang kata pepatah Arab, tidak boleh pedang yang tajam dibandingkan dengan apa? Kayu untuk memangkung orang. Beda, tidak boleh dibandingkan, saya tidak boleh. Ini menghinakan pedang namanya. Sama dunia dengan surga, menghinakan surga namanya. Tidak ada bedanya. Tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibedakan antara surga dan dunia saking nikmatnya surga tersebut. Wallahu a'lam. Dan bagaimana juga hutang yang ada di bank dalam bentuk kartu kredit dan hutang tanpa jaminan yang belum bisa selesai karena sampai saat ini juga sudah tidak ada tagihan. Sama. Yang permasalahan bukan menagih atau tidak ditagih. Kalau menagih berarti halalnya. Siapa yang bilang? Mungkin karena kecapean tukangnya menagih. Yang muyak sudah tinggalkan aja gitu. Karena berhadapan di lawan Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan berarti tidak ditagih itu selesai permasalahan, tidak. Allah. Kapan kita boleh berhutang? Dan apakah Rasulullah SAW berhutang? Bagus pertanyaannya. Kapan kita boleh berhutang? Ketika kita sangat perlu. Contoh, Rasulullah SAW berhutang ketika mau makan. Tidak ada yang beliau makan sampai beliau berhutang. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya beliau pernah menggadaikan. Gadai itu apa sih Pak? Gadai itu bukan menjual ya. Gadai itu hutang piutang dengan jaminan. Itu definisi gadai. Makanya tidak boleh diambil keuntungan darinya. Yang begawi di penggadaian tidak boleh diambil keuntungan darinya. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju perang beliau untuk apa? Untuk membeli makanan, menggadaikan kepada orang Yahudi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila meminjami modal untuk dagang, apakah ada bagi keuntungannya? Sekarang niatnya untuk apa? Apakah untuk mudharabah atau untuk mengutangi? Kalau niatnya untuk mudharabah berarti di sini adalah sebagai sebuah syarikat perusahaan. Maka di situ ditentukan keuntungan setelah mendapatkan keuntungan berapa persen dari keuntungannya, bukan dari modal yang dia berikan. Tapi kalau seandainya niatnya menghutangi, maka tidak boleh diambil keuntungan. Yang boleh hanya diambil duitnya asli dari hutangnya tersebut. Demikian. Wallahu a'lam. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita ucapkan
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan kepada pengurus Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan senantiasa pengurus masjid selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ayat yang sangat menarik untuk pengurus semua masjid. Berbanggalah Anda dengan ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Maka Anda senantiasa akan meneteskan air mata. Sesungguhnya tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali dia adalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Artinya Anda sebagai pengurus masjid tidak dipilih oleh Allah dari sekian banyak kecuali karena Anda beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini berbangga dan berdoa mudah-mudahan selalu istiqamah sampai hari kiamat kelak, sampai akhir kita menjemput apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh kami pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.